Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kembali lagi saya akan membawakan sebuah cerita yang saat ini bisa dikatakan viral teman-teman, yang dimana ini membahas tentang salah satu kapal besar. Dan kapal besar ini saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial teman-teman. Langsung saja kita bahas ceritanya. Selamat datang di channel saya. Welcome to my... Jadi kapal ini adalah salah satu kapal terbesar di dunia teman-teman, yang dimana nama kapalnya itu adalah MV Hondius, yang dimana ini adalah sebuah kapal pesiar yang biasanya digunakan untuk berlibur orang-orang kaya gitu teman-teman. Nah, kapal MV Hondius ini disinyalir sebagai tempat pertama kalinya wabah virus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial teman-teman. Untuk kronologinya seperti ini, mari kita bahas. Nah, kapal MV Hondius ini adalah sebuah kapal ekspedisi modern teman-teman, dan panjangnya itu sekitar 107 meter gitu ya, yang dirancang khusus untuk menembus es Antartika teman-teman. Kapal ini berangkat dari Tierra del Fuego, Patagonia pada tanggal 20 Maret 2026 gitu ya, dengan kapasitas terbatas hanya untuk 170 orang saja teman-teman. Dan kapal ini tergolong salah satu kapal eksklusif teman-teman, yang dimana biasanya hanya orang-orang tertentu ataupun orang-orang yang duit gitu ya yang bisa naik ke kapal ini. Kapal MV Hondius ini meninggalkan Ushuaia teman-teman, atau Argentina, menuju ke ujung selatan dunia, yang dimana ini adalah rencana perjalanan mencakup perjalanan Antartika teman-teman, dan pulau-pulau terpencil di Atlantik Selatan yang nantinya akan disinggahi oleh kapal ini. Nah, kemudian untuk kronologinya di tanggal 6 April teman-teman. Jadi di sini itu disinyalir sebagai munculnya pasien pertama teman-teman, yang dimana pasien ini jatuh sakit di kapal ini. Pasien pertama itu adalah pria Belanda berusia 70 tahun teman-teman, yang dimana gejalanya itu dia mulai merasakan demam, kemudian sakit kepala hebat, dan juga muncul diare-diare ringan gitu ya. Nah, sebelum berlayar, pria ini bersama istrinya itu sempat berwisata terlebih dahulu teman-teman di daerah Ushuaia serta berkeliling Argentina dan juga Chili. Pria berusia 70 tahun ini bersama istrinya teman-teman, yang bernama Mirjem Skilpirut gitu ya, yang umurnya itu 69 tahun teman-teman, sedang menjalani perjalanan 5 bulan di Amerika Selatan. Mereka ini pertama kali tiba di Argentina itu pada tanggal 27 November teman-teman, lalu bepergian ke Chili, Uruguay, dan kembali lagi ke Argentina itu pada akhir Maret. Nah, kegiatan dari sepasang suami istri ini adalah melakukan petualangan teman-teman di daerah Argentina. Jadi mereka itu melakukan pengamatan terhadap burung-burung gitu ya di daerah negara Argentina. Nah, pada akhirnya mereka ini pada tanggal 27 Maret gitu ya, pasangan Skilperut ini mengunjungi tempat pembuangan sampah teman-teman, sekitar jauhnya itu 4 mil gitu ya dari kota Ushuaia. Nah, kemudian di tanggal 11 April teman-teman, di sini adalah kejadian yang dimana tidak disangka-sangka teman-teman. Jadi kondisi pria Belanda itu memburuk dengan gangguan pernapasan parah teman-teman. Jadi dia ini disinyalir dari diare, kemudian demam tinggi, sakit kepala yang hebat itu, dia dinyatakan meninggal dunia di atas kapal. Penyebab kematiannya ini belum bisa ditentukan saat itu teman-teman, sampai nahkoda dari kapal pesiar itu memberikan pengumuman kepada semuanya. Whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that. This is my side duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that. We're in the middle of the Atlantic. It's only a few places we can go to. These places happen to be on our itinerary. This is secondary though.
Pria Belanda tersebut itu dilaporkan mengalami gejala demam, sakit kepala hebat teman-teman yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Dan ada yang dirasakan oleh pria Belanda tersebut itu nyeri perut yang luar biasa teman-teman. Sebelum akhirnya itu dia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 11 April 2026. Jenazah dari pria Belanda itu baru bisa diturunkan setelah 2 minggu kemudian teman-teman di wilayah Saint Helena. Kemudian pada tanggal 15 April teman-teman yang dimana kapal MV Hondius tersebut itu singgah di Tristan da Cunha, yang dimana di sini dibarengi dengan 6 penumpang baru itu baru naik teman-teman. Jadi ada 6 penumpang yang baru bergabung dengan kapal tersebut. Jadi saat kapal bersandar di kepulauan terpencil di Tristan itu, mereka itu ada 6 orang yang baru saja naik ke kapal itu. Lebih tepatnya itu di wilayah Britania di Atlantik Selatan. Dan jenazah pun dari pria Belanda tersebut masih berada di atas kapal teman-teman. Kemudian di tanggal 24 April teman-teman. Jadi di sini jenazah pria Belanda itu diturunkan di Pulau Saint Helena. Nah, istrinya dari pria Belanda tersebut itu dan juga lebih dari sekitar 20 orang teman-teman diturunkan di sini juga. Ini adalah akhir perjalanan bagi sebagian penumpang yang tadinya itu melakukan perjalanan liburan teman-teman bersama kapal MV Hondius. Jadi istri korban pertama ini sudah bergejala teman-teman. Kemudian dia terbang dari Saint Helena ke Afrika Selatan bersama 88 penumpang kalau nggak salah dan juga beberapa awak kapal. Kemudian tragedi ini berlanjut teman-teman saat istri korban itu yang sudah usia 67 tahun gitu ya, dia ini dievakuasi ke Afrika Selatan. Keesokan harinya atau sekitar tanggal 26 gitu ya, dia ini dinyatakan meninggal dunia teman-teman di bandara saat hendak naik pesawat pulang ke rumahnya yaitu ke Belanda. Nah, nasib naas ini dialami oleh wanita tersebut teman-teman yang dimana ia kolaps gitu ya di Bandara Internasional Johannesburg saat hendak terbang pulang ke Belanda dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit terdekat teman-teman. Jadi setelah suaminya itu meninggal kemudian dilanjutkan dengan istrinya meninggal dunia juga teman-teman. Yang dikabarkan ketika mengalami gejala-gejala tersebut dia ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di daerah Johannesburg. Kemudian pada tanggal 27 April teman-teman, jadi di sini ada salah satu korban lagi warga Inggris teman-teman yang dimana seorang pria Inggris ini di atas kapal itu tiba-tiba jatuh sakit. Ia dievakuasi ke Ascension Island lalu dipindahkan ke Afrika Selatan teman-teman dan dirawat di ruang ICU dengan kondisinya itu demam tinggi, kemudian sesak nafas dan kalau nggak salah ada tanda-tanda pneumonia atau menurunnya kinerja paru-paru teman-teman. Warga negara Inggris ini bernama Martin Anstey atau seorang pensiunan polisi berusia 56 tahun teman-teman. Dan dia ini menjadi pemandu ekspedisi di atas kapal MV Hondius. Dia dievakuasi ke Belanda pada hari Rabu bersama seorang anggota kru gitu ya. Anggota kru dari Belanda berusia 41 tahun dan seorang warga negara Jerman berusia 65 tahun. Nah, ada lagi teman-teman penumpang dari negara Inggris gitu ya, berusia 69 tahun. Dan dia ini telah dikonfirmasi dia positif COVID teman-teman, positif COVID-19. Dan dievakuasi secara medis ke Afrika Selatan pada akhir April. Ia masih dirawat di ruang perawatan intensif teman-teman dan menurut beberapa tenaga medis di sana dia ini kondisinya semakin membaik. Nah, kemudian di tanggal 28 April teman-teman, jadi ada penumpang Jerman itu ikut sakit yang dimana di sini adalah seorang wanita Jerman mulai menunjukkan gejala sakit di atas kapal teman-teman yang saat itu sedang berlayar menuju ke Tanjung Verde di lepas pantai barat Afrika. Jadi setelah dari Saint Helena kapal MV Hondius itu menuju ataupun berlayar menuju ke Tanjung Verde di lepas pantai barat Afrika. Kemudian di tanggal 2 Mei teman-teman yang dimana di sini ada korban ketiga yang disinyalir ataupun penyebab kematiannya itu adalah virus tersebut. Karena di hari ini atau di 2 Mei ini adalah terkonfirmasi bahwasanya orang yang sudah dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu itu dia ini terkena virus hantavirus pertama kalinya.
Jadi wanita Jerman yang tadinya mengalami gejala di kapal MV Hondius itu teman-teman meninggal dunia di atas kapal, yang dimana ini adalah menjadi korban ketiga teman-teman. Dan pada hari yang sama itu otoritas kesehatan Afrika Selatan kalau nggak salah itu menerima hasil tes positif hantavirus dari pasien Inggris. Yang dimana pasien Inggris ini adalah pasien yang tadinya itu sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Saint Helena teman-teman. Dan di tanggal 3 Mei teman-teman, jadi WHO ini mulai turun tangan, yang dimana WHO ini menyatakan bahwasanya sedang merespon dugaan wabah hantavirus ini teman-teman, di atas kapal pesiar yang saat itu berada di perairan Tanjung Verde. Kepala WHO ini yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus kalau nggak salah sebelumnya itu mengingatkan bahwa keputusan Amerika Serikat yang tidak sepenuhnya mengikuti pedoman WHO terkait dengan penanganan wabah berpotensi menimbulkan resiko tambahan. WHO merekomendasikan isolasi selama 42 hari kalau nggak salah bagi seluruh orang yang meninggalkan kapal MV Hondius. Namun pelaksanaan tugas Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat itu menegaskan bahwa penularan antar manusia hantavirus ini sangat jarang teman-teman, dan tidak perlu diperlukan seperti pandemi COVID-19. Kemudian sekitar tanggal 4-5 Mei gitu ya kalau nggak salah, status wabah ini resmi teman-teman dinyatakan oleh WHO, yang dimana ini adalah menjadi titik kebuntuan di Tanjung Verde, atau kapal MV Hondius ini sedang dikarantina di tengah laut teman-teman, yang dimana ini semua penumpang yang ada di sana itu merasa panik karena disinyalir sebagai tempat penyebaran wabah hantavirus. I normally wouldn't make a video like this, but I feel like I need to say something, so I wrote a few things down. I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. Thank you. Di sana itu diadakan tes teman-teman, yang dimana itu adalah salah satu tes untuk mengetahui ataupun mengkonfirmasi seseorang itu terkena atau terjangkit hantavirus ini atau tidak gitu ya. WHO ini resmi menyatakan ini sebagai wabah teman-teman. Jadi kapal ini tertahan di Tanjung Verde teman-teman. Ada 2 awak kritis termasuk dari dokter kapal tersebut. Nah, pada tanggal 6 Mei ini teman-teman ada 3 orang itu dievakuasi dari kapal dan kemudian diterbangkan ke rumah sakit khusus di Eropa. Kapal ini bertolak dari Kepulauan Kanaria, Spanyol teman-teman. Dan di sisi lain di negara Swiss tentunya itu mengumumkan bahwasanya kasus positif itu orang kelima dinyatakan bahwasanya dia ini telah terinfeksi hantavirus, yang dimana seorang pria ini baru turun dari Saint Helena sebelumnya. Nah, di tanggal 7 Mei ini lebih tepatnya WHO itu melakukan penelusuran kontak global teman-teman, yang dimana WHO menghubungi beberapa orang yang tadinya itu sebagai mantan penumpang dari MV Hondius teman-teman. Jadi ada beberapa orang dari negara Swiss, Inggris, Belanda, Prancis, kemudian Singapura, sampai Afrika Selatan gitu teman-teman, dan juga negara lain yang mulai mengisolasi dan menelusuri mantan-mantan penumpang serta orang-orang yang mungkin pernah berkontak dengan mereka. Kemudian pada tanggal 10 Mei teman-teman, kapal MV Hondius ini tiba di Tenerife. Jadi di sini orang-orang itu melakukan evakuasi massal teman-teman, yang dimana kapal MV Hondius ini berlabuh di Tenerife, Kanaria. Penumpang dievakuasi ke darat oleh petugas berpakaian APD lengkap teman-teman, yang dimana ya mungkin kita bisa melihat seperti COVID-19 gitu ya. Semua tenaga medis itu menggunakan APD lengkap.
Pesawat militer dan juga pemerintahan dari Spanyol, Prancis, Kanada, Belanda, Inggris, Irlandia, Turki, dan Amerika Serikat itu mengangkut mereka pulang ke negaranya masing-masing teman-teman. Ya tentunya dengan APD lengkap gitu ya. Kemudian pada tanggal 11 Mei teman-teman ada kasus baru yaitu warga Prancis dan juga Amerika. Seorang wanita Prancis dan juga seorang warga Amerika itu dinyatakan positif hantavirus teman-teman setelah dipulangkan dari kapal MV Hondius. Upaya pemulangan penumpang lebih dari 20 negara ini dijadwalkan selesai hari ini teman-teman, lebih tepatnya di tanggal 11 Mei 2026. Nah, jadi hantavirus ini saat ini sedang mewabah di daerah negara-negara yang saya sebutkan tadi teman-teman. Tapi di sini Indonesia juga harus berhati-hati karena salah satu penumpang dari MV Hondius itu adalah salah satunya warga Singapura teman-teman. Yang dimana pasti ada warga negara Indonesia yang ada di Singapura. Semoga orang tersebut diisolasi terlebih dahulu teman-teman di negara Singapura. Dan semoga virus hantavirus ini tidak sampai ke negara kita Indonesia. Oke teman-teman, mungkin hanya itu berita viral yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, dan juga coret-coret di kolom komentar apabila teman-teman semuanya ingin memberikan kritik dan juga saran kepada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Welcome to my